Izinkan saya pada video singkat ini untuk mengoreksi lagi-lagi salah satu kesalahpahaman saudara-saudara kita dari kalangan mazhab Salafi Wahabi ya, yang kerap kali memandang sinis orang-orang yang bicara tentang akidah dengan basis atau landasan argumen-argumen filsafat. Jangan campur adukan akidah dengan filsafat. Padahal kalau Anda pergi ke Timur Tengah, jelas banget tuh di Al-Azhar, jurusannya itu akidah filsafat. Kenapa namanya filsafat, bukan filsafat akidah, tapi akidah filsafat? Karena di sana kita dipelajari. Sebelum kita belajar filsafat, belajar akidah dulu yang matang. Jadi memang bahasa lebih tepatnya itu bukan pencampur adukan, tapi itu penggabungan. Mana yang lebih didahulukan? Ya akidahnya dulu. Sebelum Anda baca buku-bukunya Bertrand Russell, Martin Heidegger, ya, atau misalnya siapa itu Immanuel Kant, René Descartes. Sebelum baca orang-orang itu, dalami akidah terlebih dulu. Dan itu yang diajarkan sama guru-guru kita di Al-Azhar. Baru setelah kita memahami kitab-kitab dasar dalam akidah, kitab menengah sampai kitab atas, baru setelah itu belajar filsafat. Oke? Jadi kalau seandainya bicara akidah dengan memadukannya dengan filsafat itu terlarang, ngapain tuh diajarkan di Al-Azhar itu? Itu lama Al-Azhar mengajarkan keharaman tuh sepanjang berabad-abad ya. Kitab Al-Muwaqqif pernah saya tampilkan, kitab tebal, disyarah sama Al-Juzani segini, 8 jilid. Ini 8 dalam 4 ya. Ini kitab akidah. Tapi kalau Anda baca kitab ini dari awal, Anda akan terkejut. Kenapa? Karena di jilid 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu beliau banyak bicara tentang filsafat. Bicara filsafat. Bicara dasar-dasar akidahnya itu kapan? Oh, di jilid ke-7, jilid ke-8. Kalau seandainya bicara akidah dengan filsafat itu haram, nggak boleh, terlarang. Kira-kira ini mah kira-kira ya kita bayangkan. Itu ulama-ulama Al-Azhar tuh mungkin nggak sih mengajarkan kebodohan dan kesesatan selama berabad-abad itu? Kenapa mereka itu melakukan hal semacam itu? Ada banyak jawaban, tapi saya ingin berikan jawaban yang gampang-gampang aja deh. Tuntutan zaman di antaranya. Jadi ketika Islam itu mengalami perluasan, ya iya di zaman Nabi mah belum ada tuntutan untuk bicara beginian. Karena sahabat itu ketika Nabi mengajarkan langsung menerima. Ketika Islam semakin mulai meluas, banyak orang-orang menentang tuh akidah Islam itu. Kadang-kadang mereka menggunakan filsafat. Kalau kita mau bantah, masa kita bermodalkan bantahan Quran dan hadis aja? Mau tidak mau kan kita harus menyajikan argumen-argumen filosofis juga. Musuh menggunakan senjata, kita gunakan senjata yang sama untuk mengukuhkan kebenaran akidah Islam, bukan untuk menyesatkan ya. Terus saya mau nanya nih sama orang-orang yang suka mempersoalkan, jangan campur adukan akidah dengan filsafat. Anda ngomong-ngomong udah belajar filsafat belum ya? Karena kalau Anda belajar filsafat, filsafat itu, pemikiran para filsuf itu ada yang sesat, banyak. Kita mengakui dan kita mempelajari itu. Dan kita nggak mungkin bisa memahami kesesatan suatu pandangan filosofis, kecuali setelah kita mempelajarinya. Jadi yang pengen mengharapkan filsafat pada akhirnya harus dipaksa belajar filsafat dulu. Benar nggak dia sesat? Kan begitu kira-kira. Ya. Yang sesat banyak, yang benar juga banyak. Yang tidak bertentangan agama bahkan berguna untuk mengukuhkan kebenaran agama itu banyak. Sadar nggak Anda bahwa logika itu, ilmu logika, yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau orang nggak belajar logika itu, la yuthaqu bi ilmihi, tidak dipercaya keilmuannya. Anda sadar nggak? Logika itu bagian dari filsafat loh. Bahkan dia mengoreksi cara berpikir kita, supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan berpikir. Dijelaskan sama para teolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ceramahnya Ustadz Nuruddin mengoreksi Ustadz Salafi yang berpendapat bahwa tidak perlu mempelajari ilmu filsafat. Apa sebenarnya bahaya ilmu akidah filsafat? Mari kita dengarkan penjelasan Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Akidah yang berasal dari salaf dan bersih dari ilmu filsafat dan ilmu kalam. Akidah yang benar tidak terkontaminasi dengan ilmu filsafat Yunani ala Yunani atau ilmu kalam yang merupakan adopsi dari ilmu filsafat Yunani. Karena Islam sudah ada, sudah utuh tanpa harus ada ilmu tersebut. Paham? Islam sudah utuh tanpa harus ilmu tersebut. Nabi dan para sahabat tidak pernah berbicara tentang ilmu filsafat sama sekali. Dan orang-orang para sahabat zaman itu sudah bisa beriman dengan Allah dengan iman yang sempurna tanpa harus tahu filsafat dan ilmu kalam. Ya. Makanya Imam Syafi'i begitu keras kepada orang yang belajar ilmu kalam. Ya. Beliau berkata, "Hukmi al-kalam an yujradu bin ni'al wal jara'id." Hukumku kepada orang yang belajar ilmu kalam hendaknya dipukul dengan sendal, dengan pelepah korma, kemudian diarak untuk dipermalukan. Kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah balasan kepada orang yang belajar ilmu kalam. Bahkan dalam perkataan yang hebat dia mengatakan, la yubdala rajul. Seandainya seorang bermaksiat dengan seluruh maksiat selain syirik, masih lebih saya sukai daripada terkena dengan ilmu apa? Ilmu kalam. Ilmu yang justru bikin orang bimbang tentang akidah, tentang Tuhan. Yang ilmu ini tidak dikenal oleh para sahabat.
tidak dikenal oleh para tabi'in, dan mereka bisa beriman dengan Allah dengan iman yang hebat. Mereka bisa berjihad, bisa mengorbankan jiwa raga mereka. Mereka bisa bersedekah dengan seluruh harta mereka tanpa mengetahui perkataan Aristoteles, Plato dan lainnya. Tidak perlu. Tidak perlu. Oleh karenanya kalau belajar ilmu akidah, kemudian ada ilmu kalam, tidak usah belajar, itu salah. Ilmu akidah itu mudah. Sekarang belajar bagaimana awal wajib alal mukallaf. Kewajiban pertama bagi orang mukallaf apa? Ada yang mengatakan khilaf, ada 7 pendapat. Ada yang mengatakan nazar, pengamatan. Ada yang mengatakan juz'un minan nazar, sebagian dari pengamatan. Ada yang mengatakan al-qasd, padahal dalilnya orang-orang Asy'ariyah, tapi dibantah oleh Ibnu Hajar. Dia bilang ini membuat orang ruwet untuk masuk surga, susah. Kalau begini caranya akan banyak orang masuk neraka jahanam. Karena enggak ngerti. Kalau mengerti tentang Tuhan itu ada, kamu enggak boleh taklid. Kalau enggak boleh taklid, kamu harus ngerti metode ini. Teori untuk mengetahui Tuhan itu ada. Maka kamu harus belajar apa itu nazar. Nazar maksudnya apa? Nah, ini enggak. Orang dulu orang masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Arab Badu yang mungkin akalnya tidak cerdas banget pun imannya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu akidah yang mudah, tidak rumit. Kapan menjadi rumit? Ketika ada ilmu kalam. Begini. Wah, susah. Antum ambil buku misalnya, buku akidah Asy'ariyah. Antum belajar, antum susah, baca saja. Susah. Sampai dai-dai mereka banyak yang tidak paham. Dai-dai mereka tidak paham tentang apa yang ditulis oleh ulama mereka tentang buku akidah mereka. Rumit. Adapun akidah Ahlussunnah mudah. Al-Quran ini, akidahnya begini. Dalilnya Al-Quran Sunnah. Begini, Al-Quran Sunnah. Paham? Baik. Saya kasih contoh aja. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah apa? Akidah mudah. Allah berbicara dengan suara didengar oleh Nabi Musa, dialog dengan Nabi Musa. Al-Quran ini firman siapa? Firman Allah. Ya, Jibril dengar, Jibril kasih tahu kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah baca Al-Quran. Al-Quran firman siapa? Allah. Kalau mereka rumit, kata mereka enggak. Allah tidak bisa bicara. Allah bicara tidak dengan suara, tidak dengan huruf, tidak dengan bahasa. Terus Al-Quran ini apa? Allah bicara dengan bahasa yang kalam nafsi, yang sejak zaman azali tidak berubah pembicaraannya itu saja. Antum bingung enggak? Bingung kan? Kalam nafsi itu ungkapan jiwa yang tidak ada perubahan. Dan dulu begitu sejak azali, begitu sampai hari kiamat, sampai seterusnya begitu tidak pernah berubah. Karena Allah harus statis. Terus kalau Al-Quran bukan firman Allah, Al-Quran ini makhluk. Saya tanya orang awam, ada yang paham seperti ini enggak? Enggak ada. Antum ada yang paham seperti itu? Bahkan orang yang mengaku seperti mereka pun tidak paham seperti ini. Mana ada? Terus kalau ada yang bilang ini bukan firman Allah, kita bantah atau tidak? Kalau ada yang bilang Al-Quran bukan firman Allah, salah atau benar? Salah lah. Al-Quran ini firman Allah. Allah bicara dengan bahasa ini. Allah bicara dengan bahasa yang dia sukai. Allah bicara dengan topik yang dia kehendaki. Allah bicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Muhammad. Allah bicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Kata mereka Allah tidak pernah berbicara. Allah memahamkan kepada Nabi Musa. Repot. Kenapa? Karena Allah harus statis, harus begini. Ikut filsafatnya Aristoteles. Dan ini sudah saya bahas dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Ya. Jadi maksud saya akidah rumit. Akidah Ahlussunnah mudah. Allah bicara sama Nabi Adam, ya Adam, apa susahnya? Allah bicara Nabi Musa, apa susahnya? Terserah Allah mau bicara dengan siapa saja yang dia kehendaki. Allah bicara dengan malaikat. Kata mereka tidak ada Allah pernah berbicara. Dan firman Allah tidak terbagi-bagi, satu kesatuan. Bingung enggak? Firman Allah itu, kalam Allah, kalam nafsi, bahasa jiwa, satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Wah, ini susah mau dijelaskan. Dan tidak logis. Jadi mereka mengagungkan logika, justru produk akidah mereka tidak logis. Makanya saya bilang, akidah Ahlussunnah itu mudah. Allah berbicara dalilnya ini. Allah bicara Nabi Musa dikatakan kalimullah, yang Allah berbicara langsung dengan dia. Maka dijuluki dengan apa? Kalimullah, spesial. Sudah selesai. Mudah. Baik. Ciri yang ketiga, yang keempat ya. Adalah akidah yang bersih, murni, tidak tercampur dengan ajaran-ajaran agama lain. Ini kelanjutan dari yang awal. Kalau tadi tidak tercampur dengan filsafat, ya, Yunani dan yang lainnya.
Demikian juga akidah yang benar tidak tercampur dengan sisa-sisa ajaran-ajaran agama lain. Dan subhanallah, sebagian ulama menjelaskan tentang bagaimana akidah wahdatul wujud punya keterkaitan dengan filsafat Plotinus ya, yang mempunyai teori al-faidul ilahi. Saya sudah bahas juga dalam syarah akidah wasithiyah. Jadi banyak pemikiran-pemikiran sufia tentang Allah bersatu dengan Tuhan, manunggaling kaulah gusti, itu diambil dari filsafat apa? Yunani. Bukti-buktinya ada ya. Demikian juga sebagaimana akidah kita tidak boleh terkontaminasi dengan filsafat Yunani, karena Islam sudah benar, para sahabat sudah berakidah benar tanpa tahu ilmu filsafat. Demikian juga akidah kita tidak boleh tercampur dengan agama lain. Agama masing-masing punya agama, punya akidah sendiri. Kita ingin akidah Islam yang murni. Kita tahu bahwasanya dulu di tanah air kita pernah ada agama yang lain seperti agama Hindu, agama Buddha. Kemudian juga datang Islam, maka semua sisa-sisa ajaran agama Hindu atau agama Buddha tidak boleh kita masukkan dalam apa? Islam. Khurafat-khurafat, tatoyur-tatoyur, pamali-pamali yang berasal dari agama-agama yang tidak boleh dimasukkan dalam agama Islam. Dan itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Ya. Kalau seorang baru beli mobil harus mandi kembang, itu dari mana? Dari orang Hindu saya kasih itu. Dia banggakan, dia mengatakan kita alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya. Dia bilang adat kita masih berada di adat-adat sebagian orang-orang Islam. Dia sebutkan adat kita yang masih ada pada mereka ini. Saya dikasih oleh seorang ustadz yang dia perhatian tentang masalah ini. Ini ada bukunya tulisan pendeta mereka yang mengatakan kami bangga karena ajaran kami masih ada dianut oleh orang-orang Islam. Ya. Maka seorang kalau memiliki akidah yang benar harus bersih dari sisa-sisa paganisme, dari sisa-sisa agama-agama sebelumnya, harus bersih dari ajaran-ajaran agama penyembah berhala, tidak ada sajian-sajian, tidak ada keyakinan-keyakinan roh bergentayangan, tidak ada qomat kamit, kemudian tidak ada mantra-mantra, dan itu semua harus tinggalkan. Dan masih banyak sisa-sisa khurafat-khurafat yang ada di masyarakat, masih ada. Masih banyak ya. Seperti sajian-sajian masih banyak. Saya tadi baru ngobrol sama kawan, dia cerita tentang bagaimana perjudian di satu lokasi. Wah, kalau sudah perjudian itu tukang main anak senang permen mungkin ya. Ini dari mana seperti ini? Pengagungan terhadap ruh-ruh, terhadap arwah-arwah ini juga masih. Islam tidak ada orang meninggal masuk dalam alam barzah. Tidak ada ruh bergentayangan, enggak ada. Yang ada jin. Ruh bergentayangan itu bukan akidah umat Islam. Ruh meninggal sudah masuk alam barzah. Enggak ada kemudian mungkar nakir, afwan ya saya keluar dulu, enggak ada. Alam barzah selesai. Enggak ada. Yang meyakini ruh bergentayangan bukan agama kita, tapi dipakai oleh orang-orang Islam. Makanya saya sempat dapati dulu di zaman kecil, orang sudah meninggal dia masih kasih kopi sama kue. Kenapa ruhnya masih ada katanya? Subhanallah. Coba kasih ikan bakar atau ini kopi sama kue saja. Dia dulu semasa hidup suka makan kue ini sama apa? Minum kopi. Ini keyakinan dari mana seperti ini? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Ustadz Firanda Andirja Hafizahullah menjelaskan bahwa Islam telah sempurna tanpa perlu terpengaruh oleh filsafat Yunani atau ilmu kalam. Akidah yang benar berasal dari Al-Quran dan Sunnah serta dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang sederhana dan kuat tanpa membutuhkan filsafat atau teori-teori rumit. Ilmu filsafat dan ilmu kalam justru membuat pemahaman akidah menjadi sulit dan rumit. Para ulama salaf seperti Imam Syafi'i sangat menentang ilmu kalam karena dapat mengaburkan iman. Islam mengajarkan bahwa akidah harus bersih dari pengaruh ajaran agama lain dan khurafat seperti keyakinan terhadap roh gentayangan, sajian untuk arwah, atau praktik adat yang tidak sesuai dengan syariat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang sederhana dan mudah dipahami, berlandaskan wahyu, bukan logika atau spekulasi. Allah berbicara sesuai kehendaknya dan firman-Nya adalah Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Tidak perlu teori rumit untuk memahaminya.
Kesimpulannya, akidah Islam harus murni bersih dari pengaruh filsafat, adat istiadat atau agama lain, serta berlandaskan dalil yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahualam. Demikian video yang dapat kami berikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.